Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian sehat semua ya. Hari ini kita berjumpa lagi pada kelas 3, masuk di tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia di pembelajaran keempat. Karena kita masih memasuki pandemi COVID-19, tidak lupa saya selalu mengingatkan untuk menjaga 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Setelah mengamati tayangan, peserta didik dapat memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan arti penting meminta maaf sebagai perwujudan dari arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Yang keempat, setelah menyebutkan, peserta didik dapat menceritakan pengalaman meminta maaf sebagai perwujudan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Yang kelima, melalui tayangan PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan prosedur kombinasi gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Keenam, peserta didik dapat mempraktekkan prosedur gerak kombinasi gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Sebelum kita memasuki materi, mari kita berdiskusi terlebih dahulu. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Pelajaran pertama hari ini adalah bahasa Indonesia, yaitu tentang dongeng. Silahkan kalian buka halaman 27 pada buku tematik kalian. Di situ ada dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Kalian boleh membacanya sendiri atau menyimak penjelasan cerita dari dongeng yang akan saya sampaikan. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan mencium bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak
membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harumu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka kepadamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Bagaimana? Setelah kalian membaca dongeng Bunga Melati yang baik hati, apakah kalian sudah paham? Jika merasa belum paham, boleh kalian ulangi untuk membaca sekali lagi. Selanjutnya, lembar kerja pertama, tuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Contohnya ada karakter Bunga Melati. Kalian boleh menuliskan karakternya seperti baik hati, tidak sombong, dan selalu mudah memaafkan. Atau kalian boleh menggunakan kalimat kalian sendiri. Selanjutnya, pada pelajaran PPKN, kita akan membahas tentang lambang negara. Sebelum memasuki materinya, mari kita membaca Pancasila terlebih dahulu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda, di mana pada dada burung Garuda terdapat simbol-simbol sila Pancasila. Ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Sekarang, silahkan kalian buka buku tematik kalian halaman 31. Ayo bercerita. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu, banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Menurut kalian, bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Apakah harus takut atau harus berani meminta maaf? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apakah yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Tentunya, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf dan berkata jujur telah melakukan kesalahan tersebut serta tidak akan mengulanginya lagi. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega, hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf, diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Pada lembar kerja kedua, ceritakanlah pengalaman meminta maaf kalian kepada keluargamu, teman, atau gurumu. Contohnya, di sini ada
Saat itu, guruku memberikan aku tugas, namun aku lupa mengerjakannya. Lalu, aku minta maaf kepada guruku. Mohon maaf, Bu. Saya terlambat mengumpulkan tugas karena saya lupa dan terlalu asik bermain. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Itu tadi adalah contoh pengalaman meminta maaf kepada guru. Sekarang silahkan kalian membuat dengan bahasa kalian sendiri. Untuk materi PJOK, kita memasuki pada kombinasi gerak tubuh. Silahkan kalian buka pada buku tema halaman 33 yang ayo mencoba. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolahan Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut ini. Gambar tersebut bisa kalian lihat pada halaman 33 dan 34. Selanjutnya, ikuti gerakan sesuai pada gambar yang ada di dalam buku tema. Untuk lembar kerja ketiga, silahkan kalian ikuti gerakan pada halaman 33 dan 34. Kemudian kalian rekam dalam sebuah video, kemudian kirimkan ke WA saya ya, atau ke WA Mbak Desna. Jadi, untuk pembelajaran hari ini ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Maksimal pengumpulan tugas yaitu pada tanggal 27 Agustus 2021 pukul 23.59. Jadi usahakan kirimkan tugas tersebut sebelum jam 23.59 ya. Dikirimkan di WA pribadi atau dikirim ke WA Mbak Desna. Cukup sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengerjakan.